Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pelajari kisah Ashabul Kahfi dan Zaid. Nanti untuk penguatan tahsin dan tahfiznya insyaallah di kelas ya, insyaallah ya. Nah, kita buka lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini menegaskan bahwa dalam Al-Quran sekali lagi ada namanya taukid, ada namanya takrir. Ingatlah ketika para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami." Ini sebuah taukid, penekanan yang perlu kita pahami bahwa tempat kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita dalam terdesak, dalam keadaan kesulitan, dan ketika dunia memang mencoba untuk membuka pintu kehidupan kita untuk bermaksiat, maka sekali lagi tempat bersandar kita hanya dengan hajat, doa, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami tutup pendengaran mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Allah menidurkan mereka dalam waktu yang sangat lama, dan ini menjadi bukti kekuasaan Allah bagi Allah Subhanahu untuk kita semua. Nanti insyaallah di kelas saya akan jelaskan secara faktualnya, maksudnya secara sirahnya, dan beberapa tadabbur dan beberapa kitab tafsir akan saya jelaskan insyaallah. Di surah Al-Kahfi 12 pula tegaskan, kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui kelompok mana di antara mereka yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal. Kebangkitan mereka sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan, Allah tidurkan mereka sampai beberapa tahun. Sebagian ulama tafsir mengatakan 11 tahun dan sebagainya gitu. Artinya Allah punya cara untuk menjelaskan kepada kita bahwa kekuasaan Allah itu yang terbaik untuk kita sandarkan, dan jangan pernah berharap dengan dunia yang kita lihat saat ini. Kami ceritakan kepadamu Muhammad Rasulullah SAW kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ingatlah, semakin menjaga kualitas keimanan kita, maka pintu jalan keluar dari apa yang kita hajatkan pasti Allah datangkan, apapun. Maka nanti suatu saat ada satu pintu yang kalian butuh, itu PTN. Maka dekatkan hati kita di bawah naungan Al-Quran, dekatkan hati kita di bawah naungan ibadah, dan jaga kualitas bakti kita pada orang tua, maka pintu-pintu jalan keluar untuk menuju apa yang kita hajatkan pasti akan Allah mudahkan. Yang berikutnya, pemuda-pemuda beriman yang diberi tambah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, perjuangan kita adalah untuk menuju apa yang kita hajatkan dengan cara 3. Pertama, sandarkan semua dengan doa, sandarkan kita dengan salat atau bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan dengan cara kita berbakti pada orang tua. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila mereka terbenam menjauhi mereka di sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang dapat mempetunjuk pada mereka. Ingatlah, buat kita semua nak, wattal syamsu itu loh. Perhatikanlah matahari yang sudah terbit gitu. Artinya saat kita memperhatikan setiap kehidupan yang kita miliki, dan kita menegaskan bahwa ada kalimat tauhid di hati kita, cara kita mengesahkan Allah, maka jalan keluar dari berbagai macam pintu yang kita hajatkan, yang kita butuhkan, pasti Allah datangkan. Artinya sekali lagi, ini kekuatan akidah, ini kekuatan keimanan. Saat kita terdesak, tetap bersandar hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah di Al-Kahfi 19, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka,
Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu tinggal di sini? Mereka menjawab, kita tinggal di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kita tinggal di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berbuat dengan lemah lembut, dan jangan sekali-sekali menceritakan hal apa yang terjadi dalam kehidupannya. Sekali lagi tegaskan bahwa Allah Maha Besar gitu. Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Menatap, Allah Maha Perkasa, dan Allah Maha Lembut. Semua hal di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah menggantung semua kebutuhan hidup kita. Sekali lagi ada kalimat tauhid, ada kekuatan akidah, ada kekuatan iman yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Karena sekali lagi ada banyak hal yang sesuatu yang terlihat mustahil dalam hidup kita, itu akan menjadi nyata dalam hidup. Sekali lagi satu catatan, kualitas doa, kualitas sujud, dan kualitas bakti kita pada orang tua. Taib. Al-Kahfi adalah akan ada yang mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempat adalah anjing mereka, dan yang lain berkata jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjing mereka. Sebagai terkait terhadap hal yang gaib, dan yang lain pula berkata jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjing mereka. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu bertengkar tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Pertengkarannya lahir saja, dan jangan kamu bertanyakan pada mereka tentang yang tidak kita ketahui di antara mereka. Sekali lagi, yang kita pahami, kita tekankan adalah hal-hal yang bersifat takdir, yang di luar nalar logika kita, itu bukan urusan kita. Tugas utama kita adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr gitu loh. Artinya saling menasihati dengan kebaikan dan saling menasihati kebenaran. Dan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahumul jannah. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, cuma 2 syaratnya. Kualitas keimanan dan jaga amal soleh kita, amal kebaikan kita, jangan pernah kita abaikan, jangan kita tinggalkan. Di ayat terakhir, dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini sebuah yang sangat dahsyat. Allah Maha Menatap, Allah Maha Perkasa, dan Allah Maha Kuat. Sekali lagi, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.